Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Jaksa Umum, kepada hadirin yang hadir, yang tertib hari ini, dan juga teman-teman yang sudah support ya. Hari ini rasanya sangat amat lega. Kenapa lega? Karena selama ini saya tidak boleh mengatakan yang berurusan dengan perkara, karena lawyer saya, Bang Biri, sangat amat hebat, sangat amat bisa mengcover saya agar saya tidak berteriak-teriak di media sosial, tidak berteriak-teriak di preskon, karena kita menghormati proses hukum. Walaupun dikasih stigmanya pelanggar promo, ya walaupun seperti itu dibiarkan saja. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum, dan kebetulan saya mendapatkan lawyer juga yang satu visi misi yang hebat juga. Karena memang kenyataannya begitu, Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpah menurut Nikita Mirzani dengan uang. Tidak ada sama sekali. Apakah putus setelah mungkin adanya kasus ini atau seperti apa? Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini dan saya juga sudah follow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat karena dengan keadaan ini saya shock juga karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata kecewa. Jadi gini, itu kan satu rangkaian peristiwa ya. Dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa. Jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu sudah cukup jelas ya, ya, cukup jelas. Jadi fakta persidangannya kan sudah dijelaskan tadi sedetail-detailnya. Tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi. Dan seolah-olah selalu mau framing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihatlah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM. Dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produk itu sudah memiliki izin edar BPOM. Memang bukan masalah skincare, tidak ada satu pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Ini sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti DPOM. Enggak dong, enggak kaget karena ya beliau persis senjatanya cuma itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan, sepertinya tidak terdakwa tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial kristal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Ibeskin. Produk Ibeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya, dan jarum pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memastikan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes insulin, kan dia sama sendiri gini, lebih dalam malah tes glukosa, tes kolesterol itu di sini kan sama pakai jarum.
ya kan? Dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada deadcase-nya dan ini udah ada deadcase-nya dan itu tindakannya ini karena itu adalah nama treatment, ya, nama treatment produk, nama treatment klinik produknya Libeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Nah, ini kebetulan ada bukti-buktinya sedikit ya, saya memberikan review bahwa. Dan satu lagi produk glowing booster cell itu sudah kami tidak tidak Kami kita bukan tidak produksi, kami sudah tidak di stop melakukan treatmentnya itu tersebut. pada bulan Mei. Karena manajemen kami alhamdulillah sangat keren, jadi selalu melakukan review, selalu melakukan meeting bulanan. Apabila ada treatment yang kurang maksimal, maka akan kita ganti dengan treatment yang lainnya. Ini pakai voucher ya, ini pakai voucher. Ini hasil labnya, Ini peminatnya. hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Jadi, nah ini NA-nya, ya. Nah ini NA-nya. Ini hasil labnya. Nih Tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya, merkuri sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya. Ya, nih uji kandungan betamethason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada, izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produknya produk Libeskin. Dan itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa tujuannya apa? Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini dikirim produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh bapak diri ya. Di situ saya diam, tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 27 tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya, retinol dermagloss. Nah, salah satu ingredientnya. Ya, dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat, ya udah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Ya, atas arahan Pak Arif saya bilang, ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya, oke lah sesama sejawat, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya, oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi. Tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember, ya 27 Desember, Samira ini mengechat saya. November ya, ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya cerita. Intinya itu bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Ya, sebentar aja, ini terkait produk penting banget, jangan bawa istri sendiri aja turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta $2 juta Singapura ya, $2 juta Singapura. Dia meminta, setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya, ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terberat, kita sumpah bareng. Bener gak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia kalau sumpah Quran.
nggak udah biasa sebat Quran, supaya yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta $2 juta? Gitu ya. Jadi harus ya kita lihat tergantung Bapak ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Suruh ini pun mulut dikunci, dia nggak boleh perkara dong. Tidak boleh klarifikasi produk apapun ya dia. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami, yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolol, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintai uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita bisa kena hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasi dengan produk karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Kalian saya sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu itu saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Beda sih. Apa enggak? Beda dong. Saya mainnya gantian ke wartawan, ayo. Itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya. Udah tuh memang. Ya makanya saya bilang di pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya berkondisi dan jaga suatu saat. Karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur jam 1 jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun dan nangis dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur. Jadi dia udah sholat subuh, tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam. Kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Jadi saya jawab, maaf ya karena saya di sini suaminya jadi saya jawab. Jadi pertama saya mendapatkan isu yang memang tidak baik ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya pokoknya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Nesa itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksi, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti
sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat. Ya. Jangan cukup satu kali karena. Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan. Seperti awalnya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial. Apabila diperas, silahkan laporkan pada pihak yang berwajib. Aku satu nambahinnya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini, ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk, ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Mau menyampaikan beberapa hal. Satu, malam ini adalah cara kami membayar hutang kami kepada rekan-rekan media dan klien kami. Setengah jam lebih ya. Selama ini kami memisahkan kalian karena ada hukum acara yang harus kami patuhi. Oke, itu pertama. Yang kedua, ketika klien kami dan kami harus mematuhi hukum acara, bukan berarti klien kami pelangak plong atau takut. Malam ini lihat, pindahkan pelangak plong itu kepada siapa? Oke? Yang ketiga, saya mau kritik kepada rekan-rekan sejawat kami. Inilah hukum acara yang sebenarnya. Kalau Anda sebagai penasihat hukum dari pelapor, lu nggak ada punya wewenang untuk berbicara peristiwa hukum. Itu adalah wewenang dari jaksa. Jangan kepacut. Kami aja tidak berani berbicara peristiwa hukum dari awal sampai tadi. Catat. Clear ya? Jadi kalau Anda advokat praktisi hukum ngebacot peristiwa hukum terhadap klien kami, dia tidak paham teman-teman. Oke, selamat malam. Malam.